Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penugasan pada metode titrimetri. Penugasan ini untuk 5 kali pertemuan, gitu ya, untuk 4 kali pertemuan. Nanti kan saya gabung-gabung. Nah, kemudian ini adalah penugasan ini adalah bentuk tugas kelompok, jadi dikerjakan secara berkelompok untuk memahami dan menjelaskan metode titrimetri dalam analisis kuantitatif. Diskusi tugasnya adalah menjelaskan prinsip dan tujuan dari metode titrimetri. Jadi metode titrimetri itu ada apa saja? Ada asidi alkalimetri, ada argentometri, kompleksometri, iodimetri, dan iodometri, serta permanometri. Kemudian mahasiswa minta untuk menjelaskan mengenai indikator dan penetapan titik akhir titrasi, kemudian pembuatan larutan baku dan penggunaannya, lalu aplikasi titrimetri menurut Farmakope Indonesia. Gitu. Kemudian nanti metode pengerjaannya adalah setiap kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok itu akan mendapatkan masing-masing satu materi, entah asidi alkalimetri, argentometri, kompleksometri, iodometri, atau permanometri. Intinya satu kelompok dapat satu materi. Kemudian nanti masing-masing kelompok menyusun bahan dan slide presentasi. Nah, bahan apa saja yang akan dikerjakan bisa dicek di RPS. Jadi di PowerPoint itu, nanti tugasnya itu adalah materinya dipindahkan ke PowerPoint. Nah, apa saja yang harus ada di slide, adalah teman-teman bisa cek RPS-nya. Saya buka RPS-nya. Jadi teman-teman bisa cek di RPS-nya, bahwasannya misalkan bisa dicek ya, di mulai pertemuan ke 11 sampai dengan pertemuan ke-15. Ya, kemudian nanti pertemuan ke-11 itu adalah ya nanti yang kebagian asidi alkalimetri, berarti harus menjelaskan mengenai asidi alkalimetri titrasi langsung asam basa dalam larutan air. Misalkan apa itu prinsip asidi alkalimetri, kemudian bagaimana pemilihan indikator asidi alkalimetri, kemudian bagaimana cara titrasi bebas air, dan jangan lupa contoh aplikasi dari asidi alkalimetri dalam analisis dengan perhitungannya. Ya, jadi harus ada contohnya dan plus perhitungannya. Itu untuk asidi alkalimetri. Kemudian untuk yang mendapatkan argentometri itu adalah metode-metode dalam titrasi argentometri apa saja, kemudian indikator dan penetapan titik akhir titrasinya, pembuatan larutan baku dan penggunaannya, lalu aplikasi titrasi argentometri menurut FI. Kemudian untuk yang mendapatkan kompleksometri yang harus ada di PowerPoint adalah senyawa kompleksnya apa saja, kemudian pembentukan kompleks antar ion logam dengan eta, masking and demasking, kemudian titrasi dengan eta bagaimana caranya, indikatornya apa saja yang bisa digunakan, kemudian pembuatan larutan baku eta dan pembakuannya seperti apa, dan yang terakhir adalah aplikasi titrasi kompleksometri menurut FI. Kemudian untuk yang mendapatkan iodometri itu adalah nanti prinsip titrasi iodometri, kemudian indikator dan penetapan titik akhir titrasi, lalu pembuatan dan pembakuan larutan baku iodium, pembuatan dan pembakuan larutan baku natrium tosulfat, aplikasi titrasi iodimetri menurut FI. Kemudian untuk yang mendapatkan permanometri, apa saja yang harus ada? Yang harus ada adalah prinsip titrasi permanometri, indikator dan penerapan titik akhir titrasi, pembuatan dan pembakuan larutan, baku kalium permanganat, kemudian aplikasi titrasi permanometri menurut FI. Jadi di sini ya, ini ada di RPS yang sudah pernah saya bagikan di awal semester, teman-teman tinggal ngecek saja. Ya, jadi itu untuk pembagiannya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk format penugasannya. Menyusun bahan dan slide presentasi tugas ya. Kemudian presentasinya itu tugas itu lewat video. Jadi teman-teman setelah membuat PowerPoint, kemudian membuat video, jadi menjelaskan atau presentasinya by video, teman-teman bisa menggunakan Zoom terus di-record ya, tapi PPT-nya harus terlihat atau pakai OBS atau yang lainnya terserah monggo, yang penting pakai video. Kemudian setelah itu nanti di-upload di Edu,
Ya, setelah itu pada jam mata kuliah akan dibuka sesi diskusi menggunakan forum diskusi di Edu. Kemudian setiap mahasiswa wajib bertanya dan kelompok yang presentasi wajib menjawabnya. Jadi nanti misalkan bisa dijadwalkan hari Senin dan hari Selasa untuk Kim-An. Berarti nanti hari Senin nanti ada 3 materi yang saya akan upload di forum diskusi. Kemudian setiap mahasiswa itu wajib bertanya di situ. Dan kelompok yang presentasi sesuai dengan materinya wajib menjawab. Gitu ya. Nanti ada forum di Edu untuk diskusi terkait dengan materi tersebut. Ya, nanti akan diumumkan pas perkuliahan. Kemudian objek harapannya adalah PPT dan video presentasi ya. Bentuk luarannya adalah PowerPoint, kemudian video presentasi. Jadi nanti di Edu yang diupload 2, yaitu PowerPoint-nya dan videonya. Untuk penilaiannya ini teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi desain slide-nya harus eye-catching gitu ya. Tidak lebay tapi baik tapi tidak lebay. Kemudian urutan slide-nya juga baik. Urutan materinya itu juga bagus, kemudian ukuran hurufnya bisa terbaca dan jelas, kemudian kesusahan gambarnya gitu kan, terus kontrasnya supaya bisa terlihat huruf dan gambarnya. Kemudian cara presentasinya itu juga akan dinilai, yaitu cara penyampaiannya ya, ketika video itu bagaimana suaranya, kemudian kepercayaan dirinya, ekspresi, kelancaran, efektivitas, proses tanya jawab itu akan dinilai di forum diskusi, kemudian kinerja menyeluruhnya, hasil dari PowerPoint dan videonya. Nanti akan dinilai. Nah, kapan dikumpulkannya? Tugas ini, pengumpulan PPT dan video akan dikumpulkan hari Minggu 11 Oktober, maksimal jam 20 lah ya, biar enak. Jam 8 malam di Edu. Begitu ya. Ini yang bisa saya sharekan untuk tugas, silakan dikerjakan dengan baik. Materinya akan saya upload di PDF, teman-teman bisa membaca materi PDF itu hanya sebagai acuan saja, teman-teman bisa mengambil dari referensi yang lainnya. Intinya setiap materi itu harus ada contoh aplikasinya, contoh perhitungannya, bagaimana cara pemilihan indikatornya, prinsipnya, metodenya, dan sebagainya, sesuai ada di RPS. Oke, terima kasih banyak semuanya, mudah-mudahan lancar mengerjakannya. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diketahui atau belum paham, nanti koordinator kelasnya atau koordinator mata kuliahnya bisa WA langsung ke saya, nanti akan saya jawab yang kiranya belum jelas. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.